Berjumpa kembali dengan channel Kuliah Online Ekonomi. Ini adalah video selanjutnya dan kita akan membahas pendekatan penghitungan PDB yang lain, yaitu dengan pendekatan pendapatan. Kita ingat lagi konsep dari circular flow yang telah kita revisi tadi. Kita tadi sudah membahas bahwa setiap pengeluaran itu adalah pendapatan pihak lain. Oke, jadi nilai pendapatan yang diterima oleh semua pihak dalam perekonomian itu disebut dengan national income. Oke, nah untuk memperoleh national income dari PDB, dari GDP, kita perlu melakukan penyesuaian. Mungkin secara bagan seperti ini. Pertama, kita telah memperoleh PDB atau GDP. Kemudian kita menambahkan pendapatan faktor dari luar negeri, kemudian kita kurangkan pembayaran faktor ke luar negeri, kita akan memperoleh terminologi yang kita sebut sebagai GNP, Gross National Product. Nanti secara detail akan kita bahas selanjutnya. Oke, karena gross kita kurangkan dengan penyusutan, depresiasi, kita memperoleh Net National Product atau NNP. Oke, kemudian dikurangi dengan statistical discrepancy, kita memperoleh national income. Nah, national income itu sebenarnya adalah penjumlahan dari komponen-komponen ini. Oke, jadi sekali lagi tadi kita sudah membahas bahwa national income itu sebenarnya adalah nilai pendapatan yang diterima oleh semua pihak dalam perekonomian. Ya, jadi ini akumulasi dari kompensasi atau gaji yang diterima oleh pegawai. Oke, kemudian ada proprietors income, pendapatan atau profit yang dimiliki oleh pemilik. Kemudian ada rental income, ada corporate profit, laba perusahaan, ada net interest, ada indirect tax tetapi dikurangi dengan subsidies. Kemudian ada net business transfer payment dan ada surplus dari BUMN. Jika nilai dari national income ini kita sesuaikan dengan atau kita kurangi dengan pendapatan yang tidak mengalir ke household, ini kita akan memperoleh personal income. Nah, jadi personal income itu sama dengan national income dikurangi dengan pendapatan yang tidak mengalir ke household, yaitu indirect business tax, ada corporate profit, ada social insurance contribution dan net interest. Tetapi ditambah ada pendapatan yang masuk ke household, yaitu dividen, government transfer, termasuk personal interest income. Jadi ini akan memperoleh personal income. Nah, personal income dikurangi dengan personal income tax, kita memperoleh disposable personal income. Nah, sekali lagi disposable income ini sebenarnya adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Oke, dari personal income dikurangi dengan pajak, terutama pajak penghasilan. Oke, nah disposable income ini jika dikurangi dengan konsumsi, dikurangi lagi dengan pembayaran bunga, kemudian dikurangi dengan transfer yang dilakukan ke household lain, akan diperoleh sisa uang yang kita sebut sebagai personal saving. Jadi ini adalah konsep dari hubungan berbagai macam terminologi pendapatan ya, seperti ini. Kita tadi sempat mengenal terminologi GNP atau PNB, Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Jadi ini adalah nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh warga negara atau penduduk suatu negara, walaupun usaha mereka berada di luar negeri. Jadi perbedaan konsep PDB dengan PNB itu seperti ini. Kalau PDB itu adalah yang penting produknya itu diproduksi di dalam lingkup batas wilayah negara tertentu. Intinya domestik. Siapapun yang memproduksi tetapi produksi tersebut dilakukan dalam negara tertentu itu kita sebut sebagai PDB, produk domestik bruto. Nah, kalau PNB, produk nasional bruto, ini adalah pokoknya barang dan jasa itu dihasilkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh sebuah negara, baik warga negaranya itu ada di dalam negara itu maupun di luar negeri.
Oke. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi ada beda antara PDB dengan PNB. Nah, misalnya ini, di dalam sebuah negara dalam negeri ini ada produksi barang dan jasa, maka konsep ini kita sebut sebagai PDB. Nah, di luar negeri juga seperti itu. Mereka mempunyai PDB juga, itu ya, PDB luar negeri. Nah, kita tahu bahwa produksi barang dan jasa di dalam negeri itu mungkin menggunakan faktor produksi dari negara lain, dilakukan oleh warga negara lain contohnya. Jadi misalnya yang berwarna ini adalah faktor produksi negara lain. Ini kalau kita dan juga di luar negeri ya, di luar negeri juga seperti ini. Ada mungkin faktor produksi yang dimiliki oleh domestik itu memproduksi di luar negeri. Oke, contohnya yang lingkaran warna biru ini. Nah, saat kita menghitung PNB, maka ini tidak boleh kita masukkan karena konsepnya adalah yang penting adalah warga negara. Oke, jadi faktor produksi asing di dalam negeri kita silang, kita keluarkan. Namun faktor luar negeri domestik yang ada di luar negeri yang memproduksi barang dan jasa ini kita masukkan perhitungan. Maka kita perolehlah PNB ini. Oke ya, seperti itu. Jadi kalau secara rumus sebenarnya GNP ini sama dengan GDP ditambah dengan NFFI, di mana NFFI ini adalah Net Foreign Factor Income, di mana nilainya ini merupakan selisih pembayaran pendapatan atau income factor dari luar negeri dikurangi pembayaran income factor ke luar negeri tadi gitu ya. Jadi ini hubungan antara PNB dengan PDB, hubungan antara GNP dengan GDP. Ini adalah terminologi pendapatan yang lain, kita sebut sebagai GNI, Gross National Income. Ini sebenarnya adalah konsep dari World Bank menggantikan GNP. Nah, bedanya apa? Nah, GNI ini atau pendapatan nasional bruto ini adalah jumlah pendapatan yang tertinggal atau mengalir terakhir di sebuah negara tertentu. Jadi konsepnya bedanya itu gini. Pokoknya siapapun yang memproduksi, dimanapun yang memproduksi, warga negara manapun, yang jelas adalah uang yang dihasilkan itu digunakan untuk membelanjakan di sebuah negara tertentu. Itu adalah Gross National Income. Tidak peduli misalnya adalah faktor produksi asing yang menghasilkan di dalam negeri, yang memproduksi barang dan jasa tadi. Tetapi ternyata itu pendapatan itu digunakan di dalam negara kita, ini masuk dalam Gross National Income. Tetapi misalnya nih produksi domestik dilakukan oleh faktor produksi dalam negeri, tetapi uang itu lari ke luar negeri digunakan untuk expenditure di luar negeri, itu tidak masuk komponen dari Gross National Income ini. Oke. Penekanannya adalah pokoknya intinya GNI ini adalah pendapatan yang tertinggal atau mengalir terakhir itu harus ada di domestik. Inilah penekanan dari Gross National Income atau GNI.